Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah satu kesyukuran yang luar biasa. Kembali kita hari ini tepat di tanggal 26 Muharram tahun 1446 Hijriah, bertepatan juga dengan awal bulan Agustus, tepatnya tanggal 1 Agustus tahun 2024 Miladiah. Berjumpa, bersua kembali kita di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah pemirsa, sebagaimana kita bersama bahwa hari ini adalah awal dari bulan Agustus, ya. Kita juga biasa menyebutnya dengan bulan kemerdekaan. Nah tentunya banyak planning, rencana yang sudah dibuat baik oleh pemerintah, kemudian masyarakat, komponen-komponen yang sudah terbentuk, panitia dan lain sebagainya, untuk memperingati hari yang sangat bersejarah, yaitu Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang insya Allah pada tahun ini akan masuk di usia yang ke-79 tahun. Nah, pada pertemuan ataupun edisi Mimbar Agama Islam yang lalu-lalu, kita sudah membahas berbagai tema ataupun topik yang sangat cukup menarik. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema berkaitan dengan bulan kemerdekaan, berkaitan dengan negara. Temanya tepatnya adalah cinta tanah air bagian dari iman ataupun Hubbul Waton. Kita biasa mendengar dan juga menyimak kajian-kajian bagaimana cinta tanah air ini perlu ditanamkan di dada, di iman kita masing-masing. Nah, pemirsa, untuk membahas tema ataupun topik yang cukup menarik ini, sudah hadir bersama kita di studio narasumber yang luar biasa, masih muda, penuh talenta, dan insya Allah juga seorang ulama muda. Beliau adalah alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau adalah Al-Ustadz Hanif Fahmi LCMA. Kita akan sapa langsung beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Lihat dari wajahnya, face-nya ini luar biasa, mencerminkan memang ya talent-talent yang penuh semangat. Ya. Ini sudah bulan kemerdekaan, ini sudah pasang bendera di rumah Ustadz ya. Bendera merah putih sudah dipasang. Ya, baik. Pemirsa, bagi Anda yang berada dimanapun hari ini, berada di depan televisi, mungkin sudah di rumah istirahat ataupun masih di kantor, yang ingin nanti berinteraksi bersama kami, dapat menelpon langsung di 081161000386 081161000386. Tema atau topik kita adalah cinta tanah air bagian dari iman. Nah, sebelum kita masuk ke acara yang kita cintai hari ini, sebelum kita menghatam Al-Quran, ya, khatam diulang-ulang, sebelum nanti kita masuk ke acara yang sangat kita cintakan, kita akan dengarkan pembacaan kalam suci yang akan disampaikan oleh Qori Nasional Fadlan Khairi, Sarjana Teologi Islam, Master Agama, akan bacakan surah Al-Qasas ayat 85-86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur Rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا تكونن ظهيرا للكافرين. صدق الله العظيم. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Malam hari ke kota Berandan singgah sesaat di kota Stabat. Kalam ilahi sudah sama kita dengarkan. InsyaAllah hari ini kita semua mendapat berkah dan rahmat. Semoga insyaAllah Qori Fadlan Khairi, Sarjana Teologi Islam MAG, insyaAllah prestasi ke depan lebih tinggi lagi. Saat ini sedang fokus di Qiraat Sabah. Di tahun 2018 pernah sebagai pemenang harapan ketiga di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional di Kota Medan, Sumatera Utara. Yang mudah-mudahan insyaAllah ke depan kita doakan lebih berprestasi lagi. Baik, pemirsa, kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini, dapat telepon langsung di 081161000386 081161000386. Tema ataupun topik kita yaitu cinta tanah air atau Bulwaton, bagian dari iman, bersama narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Hanif Fahmi LCMA. Baik, Ustadz, kalau dilihat dari judulnya ini selaras dan sesuai dengan bulan kemerdekaan ini, ya. Walaupun kita memang cinta tanah air itu tidak terbatas hanya bulan di Agustus, ya. Sepanjang masa harus cinta tanah air. Nah, adakah dasar-dasar ya nas ataupun hadis untuk kita harus cinta dengan tanah air ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, ya, langsung Al-Ustadz kita menanyakan kepada saya sebagai narasumber mengenai dasar atau landasan yang menjadikan hubbul waton, cinta tanah air itu merupakan bagian dari al-Islam. Ya, kalau kita lihat yang pertama dari Al-Quranul Karim, ya, meskipun Al-Quran ini, ya, sebagai dasar daripada judul kita, yaitu bahwasanya cinta kepada tanah air, cinta kepada negara merupakan bagian dari iman atau bagian dari agama, bagian dari Islam. Ya, secara subut Al-Quran itu kan dia qat'i. Al-Quran itu ayatnya pasti akurasinya. Meskipun dari segi pemahaman atau penafsiran sebagian ayat, sehingga kita ambil dari beberapa ayat itu bahwasanya hubbul waton, cinta tanah air itu bagian dari iman, sifatnya itu dhanni. Kita dapati itu dari penafsiran salah seorang imam ahli tafsir di zamannya, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, ulama abad ke-6 Hijriyah. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 66, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna katabna alaihim an qatulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kalaulah seandainya, kata Allah, kami wajibkan kepada mereka, hendaklah kalian membunuh diri kalian, ya kan, atau keluar kalian dari negara kalian. Ini kan dua hal. Itu seandainya mereka tidak akan melakukannya, kata Allah, ma fa'aluhum, mereka nggak akan sanggup itu, ya. Suruh antara dua hal, dua-duanya berat, bunuh diri atau keluar dari negara, kecuali hanya sedikit yang sanggup. Kemudian di sini poinnya, Al-Imam Ar-Razi ini, ya, ini kan imam tafsir, ya, imam besar dalam tafsir Al-Quran, menyatakan bahwasanya kita lihat bagaimana dalam ayat ini, kata beliau, Allah menyamakan antara membunuh diri sendiri dengan meninggalkan negara, menunjukkan bahwasanya dua-dua ini adalah dua hal yang sangat susah untuk dilakukan. Dari sinilah kita ambil bahwasanya cinta kepada tanah air itu sesuatu yang masyru', yang disyariatkan, yang bagian dari agama. Kalau itu ada dalam diri kita, maka itu bagian dari ibadah juga. Jadi bukan hal yang sia-sia seperti itu. Nah, itu dari Al-Qur'anil Karim. Ya. Dan ini hanya satu ayat ini yang saya rasa cukup untuk menjadikan hubbul waton, cinta terhadap tanah air, ya, dan itu harus berkesinambungan. Kalaulah tidak ada ayat yang menceritakan atau yang yang memahamkan kepada kita tentang urgensi masalah ini, maka itu sudah cukup sebenarnya. Belum lagi ditambah dengan beberapa riwayat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi, ada beberapa riwayat, ya. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW hijrah, ya, ini kan kita masih di bulan Muharram juga ini kan. Jadi pas kita ini udah masuk di bulan kemerdekaan dan masih di bulan Muharram, hijrahnya Nabi, Muharram. Itu berat bagi Nabi untuk ninggalin Mekah. Kita tahu Mekah itu tanah kelahiran Nabi dan tempat beliau dewasa, ya kan. Beliau diangkat, sampai beliau diangkat jadi Nabi, beliau masih di Mekah, ya, 40 tahun lebih, ya. Setelah itu disuruh datang perintah untuk hijrah. Apa kata-kata Nabi kepada Mekah, yang merupakan, Mekah ini kan tempat, ya, merupakan sesuatu jamat, yaitu bukan makhluk hidup, tapi beliau berdialog dengan Mekah ini sebagaimana Rasulullah pernah berdialog dengan makhluk benda mati lainnya seperti gunung Uhud dan lain sebagainya. Innaki ahabul biladi ilayya, kata Rasulullah, wahai Mekah, engkau adalah tempat yang paling aku cintai, ya. Negara, bilad itu kan negara atau daerah yang paling aku cintai. Laula kana qaumuki akhrajatni
kalaulah kaummu tidak mengeluarkan aku, kan itu kasusnya. Beliau secara tidak langsung kan diusir itu. Aku nggak akan keluar. Ma kharajtu. Menunjukkan bagaimana hub. Ya, itu kan jelas. Bahkan ahabbul bilad kata beliau kan. Dan ini kan bukan sekedar sesuatu yang sifatnya natural ya. Maknanya kalau ini terlarang, masa Rasulullah melakukan sesuatu yang terlarang? Iya kan? Cinta terhadap negara, cinta terhadap tanah air, ya, tempat kelahiran, tempat kita tumbuh, ya, suatu tempat yang memang sangat berperang, yang sangat berperan dalam membentuk karakter kita, tempat kita melakukan segala hal, ya, ibadah, ya, di situ dijaga akidah kita. Nah, ini salah satu riwayat. Ya. Kalau kita lihat lagi, ada ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah dan beliau ketika khurud keluar untuk fisabilillah, dan sudah ketika balik lagi ke Madinah, di situ ada riwayat, ya, Anas bin Malik menyatakan bahwasanya Rasulullah itu kalau udah hampir sampai ke Madinah, sudah melihat tembok-tembok Madinah, ya kan, beliau menggerakkan kendaraannya itu dengan cepat, ya kan, awdu'a rahilatahu, ya, dan menggerak-gerakkannya, ya, dia mempercepat geraknya dan menggerak-gerakkan untanya. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah sudah tidak sabar untuk sampai ke tanah airnya, yaitu Madinah. Ya. Ya, jadi Makkah, Madinah, tanah air. Jadi tanah air itu nggak mesti satu. Ya. Ya, termasuk juga kota, provinsi itu negara, kan seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan penjelasan pertama dari narasumber kita, baik dari nas Al-Quran maupun hadis, tentang bagaimana kita harus cinta tanah air walaupun bagaimana situasi negara di mana kita tempat tinggal. Tadi dicontohkan juga bagaimana ujian Rasulullah ketika di kota Mekah, tempat kelahirannya, kemudian perjuangannya, dan ada perintah harus hijrah. Nah, luar biasa. Tentunya akan ada lebih bahasan lagi tentang cinta tanah air ini seperti apa, termasuk kita akan kaitkan dengan para syuhada yang juga ikut mendirikan negara Republik Indonesia ini. Namun kita akan saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Nah, kembali kami informasikan dan sampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini, dapat menelpon langsung di 081161000386, 081161000386. Topik ataupun tema kita hari ini adalah cinta tanah air, bagian dari iman, bersama narasumber kita Ustaz Hanif Fahmi LCMA. Nah, kita kembali ke narasumber. Tadi sudah dijelaskan, nas juga ada riwayat hadis dari Rasulullah. Nah, mungkin ada sejarah-sejarah lain ya dari riwayat yang sudah Ustaz jelaskan tadi. Baik. Tapi sebelumnya Ustaz, saya lanjutkan yang tadi. Ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, seorang ahli hadis, itu mengomentari hadis yang kita sebutkan tadi, bagaimana ketika Rasulullah pulang ke Madinah, ya, pulang dari dakwah atau peperangan, beliau saking tidak sabar untuk memasuki kota Madinah yang merupakan juga tanah airnya, ya, karena beliau sempat berapa lama di situ menggerakkan kendaraannya dan seterusnya. Apa kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar, di dalam hadis ini kita lihat bagaimana disyariatkannya hubbul waton. Itu teksnya, hubbul waton, pas dengan judul kita, ya, cinta tanah air. Karena waton itu artinya tanah air. Kalau kita mau Arabkan tanah air itu ya waton. Nah, kemudian di dalam hadis itu juga terdapat bagaimana keutamaan kota Madinah, ya. Hubbul waton, cinta terhadap tanah air, ya. Ternyata tanah air Rasulullah bukan hanya Makkah. Jadi kalau ada yang bilang hadis yang sebelumnya kita sebut tadi, engkau Mekah, daerah yang paling aku cintai, ternyata bukan hanya Mekah, juga Madinah, di mana kita berdomisili, ya, sebentar atau apa, tempat itu bukan sekedar tempat, ya kan? Orang-orang di situ itu berjasa bagi kita, dan itu sesuatu yang sangat penting, bagian dari hidup kita, sehingga agama menganggap itu sesuatu yang
yang layak untuk diperhatikan, ya. Itu komentar seorang Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Ada satu riwayat lagi, Ustaz. Ya, ini dialog. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Usail. Ya. Beliau ini waktu itu pulang dari kota Makkah. Ya, pulang dari kota Makkah ke Madinah. Rasulullah sedang berada di Madinah. Ya, ketika Usail ini sudah sampai di Madinah, ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa tarakta Makkah?" Kata Sayyidah Aisyah, "Bagaimana wahai Usail, bagaimana kondisi Mekah ketika kamu meninggalkannya, ketika kamu balik lagi ke Madinah dari Mekah?" Apa jawaban Usail? Jawaban Usail ini buat Nabi itu rindu, ya kan? Oh, tumbuh-tumbuhannya hijau, pohon ini tumbuh. Disebutkannya keindahan-keindahan Mekah, yang mana sebenarnya Rasulullah udah lama ninggalin Mekah, ya kan? Sehingga apa kata Rasulullah? "Hasbuk ya Usail, udah cukup wahai Usail, nggak tahan air mata aku, ya kan? Jangan buat aku sedih," kata Rasulullah SAW. Ini sini juga kita lihat bagaimana hubbul waton itu bagian dari iman itu tadi, bagian dari agama, karena itu ternyata dirasakan oleh Rasulullah SAW sendiri yang merupakan panutan kita. Ya. Nah, begitu besar ujian ya kepada Rasul, bagaimana saat perang juga beliau juga meninggalkan ya Mekah yang memang tanah kelahirannya, ya, kemudian juga harus ke Madinah. Betul, cintanya begitu luar biasa kepada Mekah ini sampai sahabat-sahabat juga bertanya, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kita di tanah air ini, Ustaz, kita tidak pungkiri bahwa para syuhada, negeri ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak terlepas dari perjuangan para syuhada yang mendirikan negara ini. Nah, tentunya juga dasar-dasar keimanan, keislaman itu sudah terpatri di dada para ulama. Nah, ini dasar-dasar seperti apa, Ustaz? Kira-kira Ustaz bisa jabarkan oleh para ulama itu yang begitu tanpa dengan perjuangan senjata, tapi mereka dengan spirit, dengan ajaran-ajaran agama untuk memerangi para penjajah yang ingin menjajah Indonesia. Iya. Baik, sekarang kita kita beralih ke konteks kita kan. Tadi kan teks tadi. Itu kan teks. Perlu juga teks dan konteks. Kita sekarang sebagai warga negara Indonesia konteks ini mengingatkan kita kepada para ulama yang disebutkan tadi, yang mereka juga ulama dan syuhada. Kalau kita lihat, jangan mungkin kita sampai berpikiran mereka-mereka yang mengusir para penjajah, baik itu Belanda atau Jepang, itu orang-orang hanya nasionalis. Ternyata juga para ulama yang mereka juga merupakan pahlawan nasional. Ya, kita lihat Pangeran Diponegoro, ya kan? Kalau di sini di Sumatera Barat, Imam Bonjol, itu kan tokoh-tokoh agama yang juga tokoh-tokoh nasionalis, tokoh-tokoh ormas besar, ya, Kiai Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, mereka itu adalah tokoh-tokoh agama, ya, para kiai, para guru yang juga merupakan para syuhada. Kenapa mereka rela untuk berperang? Ya kan? Kalau mereka menganggap bahwasanya agama ini bukan dari agama, mereka nggak mau berperang, ya kan? Buang-buang tenaga. Tapi mereka sadar, Buya Hamka juga kan seperti itu. Banyak tokoh-tokoh besar ini, ya. Banyak lagi tokoh-tokoh besar yang nggak kita sebutkan. Ini merupakan pemahaman mereka terhadap ada koneksinya dengan teks-teks yang kita sebutkan tadi dari Al-Quran, ya. Tadi juga Qori udah nyebutkan innalladzi, membacakan maksud saya, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ini sesungguhnya yang mewajibkan kepada kamu Al-Quran, dia juga yang akan mengembalikanmu wahai Muhammad ke Ma'ad. Ma'ad itu ditafsirkan oleh sebagian mufassir ke Mekah, ya kan? Kesadaran para ulama kita, Pak, yang juga mereka di dalam waktu yang bersamaan para syuhada. Jarang itu ulama syuhada, ya. Mereka ulamanya, mereka syuhadanya, ya kan? Yang nama-nama yang kita sebutkan tadi, itu merupakan bentuk kefahaman mereka terhadap teks-teks itu, dan mereka terapkan di negara kita Indonesia ini bersama tokoh-tokoh lainnya yang mungkin tidak secara langsung merupakan tokoh agami, tapi mereka bersatu. Karena kesadaran bahwasanya kesadaran mereka terhadap negara mereka dan bentuk kecintaan mereka terhadap tanah air yang mana harus terwujud yang namanya aman.
Alhamdulillah sampai sekarang kita merasakan nikmat aman tersebut, berkah daripada perjuangan mereka-mereka yang mencintai tanah airnya. Ya, tinggal kita yang melanjutkan. Dan masing-masing setiap waktu kan ada tantangannya kan seperti itu. Baik. Nah, ini menarik nih pemirsa ya. Tadi narasumber kita sudah menjelaskan bahwa tidak hanya sekedar ulama ya, juga mereka juga sebagai syuhada ya, artinya ikut juga mengangkat senjata, kemudian juga ikut melawan, mungkin baik dengan seperti di Hamka dengan tulisan ya. Kalau dia Imam Bonjol di Ponorogo juga ikut langsung berperang ya. Nah, kalau kita kaitkan Ustadz ya, ini kalau hubbul watan, cinta tanah air bagian dari iman. Kita bagian dari iman itu kan misalnya cinta pada Allah, cinta kepada Rasulullah, artinya cinta kepada agama. Nah, dari dua nih Ustadz ya, yang mana duluan kita duluan kan Ustadz ya? Cinta agama, cinta tanah air Ustadz. Baik. Sebenarnya ketika kita sudah menyebutkan, mendahulukan menyebutkan beberapa muqaddimah teks-teks itu tadi, seharusnya kalau sudut pandang saya di sini kita tidak seharusnya lagi membenturkan antara dua hal ini, ya kan? Karena kita sudah sadar, oh ternyata gini, ternyata agama kita ini agama yang luas, ya kan? Ternyata agama itu bukan hanya di masjid, bukan hanya sholat. Ya, bukan kita habis ini mendengarkan ini orang menganggap sholat nggak penting kan, bukan seperti itu. Artinya ternyata agama itu mengajarkan segala hal, agama Islam khususnya, yang mana mungkin tidak ada di agama lain. Sampai sedetail itu, sampai seluas itu, apapun gerak-gerik kita yang memang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu adalah agama, masyru' disyariatkan, termasuk hubbul watan ini. Ketika kita harus mungkin menganggap ada yang namanya agama, ada yang namanya negara, mungkin istilah saja, ya kan? Kalau mungkin orang menganggap agama yaitu ibadah murni, kan seperti itu, ya kan? Kalau mungkin negara, mungkin ya sosial, ya kan? Bagaimana membangun profesi bekerja, kan seperti itu sifatnya, cenderung seperti itu. Ya jawabannya masing-masing pada tempatnya saja. Ya, ketika waktunya sholat 5 waktu, ya kan? Dan berprofesi itu kan bentuk bagian daripada juga membangun negara. Ya udah, dibagi waktunya, ya kan? Kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hablum minallah, ya kan? Kalau hubbul watan itu mungkin cenderung kepada hablum minan nas, ya kan? Membangun negara, ya kan? Berprofesi, mematuhi peraturan apapun itu di jalanan misalnya, itu kan sifatnya bukan hablum minallah. Ya masing-masing pada tempatnya saja. Pandai-pandai kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kan seperti itu. Karena ibadah itu kan merupakan hablum minallah, yang merupakan kewajiban kita, tidak seharusnya berbenturan dengan dengan hubbul watan, cinta terhadap tanah air itu. Artinya ini tetap harus sama berbarengan, iya, berbarengan. Cinta agama, cinta tanah air itu tetap harus dikedepankan. Nah, yang menarik juga nih Ustadz, bahwa tidak kita pungkiri bahwa kalau kita kan dengan pahlawan kita ya, karena ini kaitannya dengan bulan kemerdekaan, tidak hanya berasal dari negara kita sendiri ya, seperti Wali Songo ya, berasal dari negara-negara Timur Tengah ya, kemudian juga ada yang dari daerah India dan lain sebagainya, masuk ke Indonesia, berjuang untuk Indonesia. Cinta tanah airnya luar biasa ke Indonesia, mungkin mengalahkan kita yang cinta tanah air, kita yang lahir di Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan dengan sejarah Rasul tadi Ustaz, hampir sama ya. Ketika Rasul berangkat dari Mekah kemudian ke Madinah, tetap masih berjuang juga, begitu juga para Wali Songo untuk mengembangkan, mensiarkan agama Islam, kemudian juga berada di Indonesia berjuang ya untuk mengembangkan Islam, juga memerangi para penjajah. Ini kalau kita kaitkan Ustaz dengan pandangan agama nih Ustaz ya, ini seperti apa Ustaz? Baik. Ya, ini ide bagus juga. Bagaimana kita lihat ternyata mereka-mereka yang merupakan tokoh-tokoh ya, penemu atau founding father ya di negara kita ini, ternyata bukan hanya orang pribumi, kan seperti itu. Ada juga yang merupakan para pendatang. Tapi kita lihat bagaimana mereka tujuannya kan tinggi ya, yaitu tujuan utama mereka datang ke negara kita ini justru merupakan nikmat bagi kita. Enggak, sebagai orang Indonesia, orang Nusantara yang tadinya tidak mengenal Allah dan Rasulnya kan,
ya, kita para pendahulu kita menyembah makhluk, ya, animisme atau dinamisme. Datanglah mereka, datangnya bukan untuk menjajah, berbeda dengan para penjajah. Nah, itu dia. Ini kalau kita berbicara mengenai Wali Songo. Apa yang membedakan antara Wali Songo dengan para penjajah? Kalau penjajah menjajah, ya kan? 3G itu kan. Harta, agama bahkan. Ada misi mereka. Misionaris juga mereka, ya kan? Kemudian apa lagi? 3G itu kan. Harta, agama, dan ada satu lagi itu. Sedangkan para Wali Songo yang mereka itu berkebangsaan Arab, tujuannya sama sekali bukan untuk mengusik negara kita, tanah air kita, justru untuk membantu kita, ya kan? Dan setelah mereka menjadi orang pribumi dengan berbaur, berkehidupan sosial dengan nenek moyang kita, dengan para pendahulu kita, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang Nusantara, ngomong dengan bahasa kita, bahkan pakai bahasa daerah. Kalau di Jawa itu kan pakai daerah, mereka bukan orang Jawa sehingga fasih bahasa Jawanya kan seperti itu. Mereka apa? Loyal, sadar di mana apa istilah itu, di mana bumi dipijak situ langit dijunjung. Itu yang mereka terapkan, dan itu bagian dari agama. Sebagaimana Rasulullah nggak nyaman di Mekah, itu tanah airnya, nggak mau keluar demi menyelamatkan akidah. Allah perintahkan ke Madinah, dan dengan para sahabat yang mereka statusnya sebagai muhajirin, hijrah untuk menyelamatkan akidah mereka dan untuk juga menyebarkan syiar Islam, sehingga tersebar lagi dari waktu ke waktu sampai ke daerah kita Indonesia dengan berjalannya waktu melalui tangan para Wali Songo. Ini juga ada kaitannya dengan cinta tanah air itu, karena mereka juga menerapkan itu, ya, menerapkan itu. Mereka cinta dengan agama Islam, dan bagian dari Islam itu juga mereka sadar bahwasanya tanah air di mana mereka berada, mereka taat kepada peraturan, ya, mereka menjalani adat-adat orang tempatan. Kita lihat mereka dengan wayang, adat dengan istiadat setempat, artinya tidakkah berdakwah juga dengan adat istiadat kebiasaan yang ada di Indonesia sebelumnya. Nah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Artinya walaupun mereka tidak asli Indonesia, ya, tapi cintanya dengan Indonesia itu luar biasa. Dan ini juga menjadi menjadi panutan ataupun juga menjadi penyemangat buat kita ini, bagaimana perjuangan dari para syuhada, para ulama terdahulu, walaupun tidak berasal dari Indonesia, tapi cintanya dengan negara Indonesia luar biasa. Nah, ini tambah menarik kita ini, Ustaz, ya. Namun kita akan saksikan dahulu pesan-pesan berikut ini. Kembali kita di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, kembali kami sampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini dengan tema ataupun topik Cinta Tanah Air Bagian dari Iman, dapat menelpon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386 bersama narasumber kita Al-Ustaz Hanif Fahmi LCMA. Nah, Ustaz, tadi sudah ada nas, hadis, kemudian dari contoh-contoh para syuhada, ulama yang begitu cinta tanah air. Kita kaitkan dengan riwayat sejarah Rasul, kemudian kita kembali ke tanah air. Nah, kalau kita lihat ke kondisi sekarang ini, Ustaz, ini kan kalau dengan canggihnya media sosial sekarang ini, sekarang kan yang berkembang itu kita nih, ya, khususnya umat muslim, cintanya kepada agama aja, terlalu cinta kepada agama, seakan-akan kita tidak cinta kepada tanah air. Nah, kalau kita tinjau dari Al-Quran ataupun hadis, apakah ada trik-trik ataupun cara-cara kita untuk bisa aplikasikan kita itu adalah memang seorang yang cinta tanah air? Baik. Sekali lagi bahwasanya kita harus memahami bahwasanya cinta terhadap tanah air adalah bagian dari iman, meskipun ada satu riwayat yang menyatakan hubbul watan minal iman. Secara redaksi itu tidak ditemukan riwayatnya, tapi makna-maknanya kita sudah sebutkan tadi, sehingga kita simpulkan ternyata benar bahwasanya hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari agama, bagian dari iman.
Sehingga dengan demikian kita sadari bahwasanya kita dalam keseharian kita hidup bukan hanya sebagai pribadi, bukan hanya sebagai bagian dari keluarga kita, bukan sebagai tetangga daripada tetangga kita saja, tapi harus lebih luas dari itu, bahwasanya saya seorang warga negara Indonesia, yang mana Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya, kalau kita mau sadari bahwasanya kita sebagai muwatin, ya, sebagai warga negara ini adalah kita punya tuntutan untuk mentaati yang namanya kata Allah, Pak, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Memang benar, ya, ketika ulama berkata atiullah, kemudian atiunya diulang kan ketika dengan rasul. Tidak demikian dengan ulil amri. Ulil amri siapa? Pemerintah. Simple. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk ketika itu bertentangan atau maksiat terhadap khaliq. Jadi segala peraturan, ya kan, negara nih, ya kan, itu semuanya atau pada dasarnya baik, ya kan. Yang baik-baik itu yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, yang tidak membahayakan akidah kita, itu wajib mentaatinya. Jangan kita lihat kalau di konteks kita di Indonesia, habis pengajian dia pakai sarung, pakai kopiah dengan bangga, orang semua pakai helm, dia nggak pakai helm. Nah, itu kan mendatangkan image negatif kepada umat Muslim yang rajin ngaji. Kita nggak mau, seharusnya kita menunjukkan kitalah di garda terdepan dalam berkewarganegaraan. Saya ini orang Indonesia, saya taat aturan. Kalau kita pikir apa di balik aturan misalnya di lalu lintas, kenapa harus begini harus begitu? Itu kan toh baliknya kepada kemaslahatan kita. Kalau kita tahu dalam syariat kita ini menjaga 5 hal. Ada 5 maqasid syar'iyyah, 5 tujuan syariat. Yang pertama agama, yang kedua nyawa. Kalau nggak diwajibkan misalnya pakai helm, ya kan, nggak diwajibkan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kenyamanan, keselamatan kita di jalan, ya kan, meskipun itu perintah seorang pemerintah, mungkin dia muslim atau tidak, tapi sebenarnya itu sejalan dengan tujuan syariat kita tadi, ya kan. Kalau ini orang mati atau kecelakaan, dia yang salah, kan seperti itu. Itu satu bentuk bagaimana kita harus sadar bahwasanya peraturan-peraturan itu yang tidak bertentangan dengan syariat, semakin kita ngaji kan kita tahu, kita wajib menjalani, harus patuhi. Ya, patuh. Itu salah satu bentuk kecintaan kita terhadap tanah air itu sendiri. Ya kan? Kita lihat di beberapa negara lain atau di pulau lain lah, mereka taat itu. Kenapa kita misalnya di Sumatera Utara, maaf, masih belum, ya kan? Ya, masih agak susah diatur. Seolah kita ini semua mau jadi yang mengatur, nggak siap untuk diatur. Itu kan bermasalah kita dalam hubbul waton kita. Sedang bermasalah. Pelajaran yang berharga juga nih pemirsa, di mana di Al-Qur'an juga sudah dijelaskan, ya, kita ikuti perintah Allah, perintah Rasul, kemudian juga para pemimpin kita. Nah, ini bukti bahwa salah satu dari cinta kita kepada tanah air. Nah, walaupun barangkali situasi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, negara kita ya tidak sesuai dengan yang kita harap, misalnya tidak sejalan misalnya dengan pribadi kita, bukan kita tuh harus artinya tidak cinta dengan negara, kita harus keluar, tapi bagaimanapun situasi yang terjadi dengan negara kita, cinta tanah air itu harus tetap kita tanamkan di dalam negara kita. Ini seperti ada pepatah mengatakan, ya, walaupun hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu kayak di negeri sendiri, itu masih dipakai, Saudara. Tapi kita berusaha, ya, dari tahun ke tahun kita yakin bahwa yang namanya ulil amri, pemimpin kita itu tetap akan memperbaiki atau menjadikan kita yang lebih baik lagi. Nah, kesimpulan terakhir, Ustadz, kira-kira apa saran ataupun kesimpulan yang dapat kita ambil untuk kita mempertebal rasa cinta tanah air kita ini pada negara Kesatuan Republik Indonesia, Ustaz? Ya, yang saya rasa tadi ya, dari beberapa teks yang kita atau penjelasan sebelumnya, seharusnya itu bisa menjadikan modal kita untuk mempertebal kita kecintaan, kesadaran kita terhadap cinta terhadap tanah air. Maksudnya sehingga ketika kita ini kan semua berprofesi, bekerja,
Tujuan kita bekerja jangan hanya dipersempit untuk menafkahi orang-orang yang wajib kita nafkahi, tapi niatkan untuk membangun negeri. Masalah Ustaz bilang tadi kita bertentangan, mungkin tidak sepakat dengan orang-orang di atas sana, itu wajar. Tapi kita bisa berperan untuk itu, ya kan? Kita bisa mengkritik dengan cara yang santun. Kita bisa berbuat untuk memperbaiki keadaan, kan seperti itu. Artinya dalam situasi apapun, Dan dalam situasi apapun, kita harus ambil peran ya, Ustaz ya. Kita bisa berperan walaupun kita di bawah. Yakin itu. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Ketika dizolimin, akhirnya beliau mewujudkan satu negara yang diakui, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi itu kita niatkan apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, walaupun di pasaran Sukarame sana, niatkan membangun negeri, ekonomi, ya kan? Niatkan bukan hanya untuk menafkahi orang-orang yang kita nafkahi atau memperkaya diri, tapi dengan saya duduk di sini tuh saya berperan dalam membangun daerah saya, minimal, ya kan, kota Medan. Kalau bagus kotanya, bagus yang lain, kan seperti itu, kan bertahap tuh, ya kan, seperti itu. Jadi niatkan untuk membangun. Jadi imaratul ard, bahkan imaratul ard itu kita dituntut untuk membangun bumi sebenarnya. Cuman kan masing-masing dengan perannya masing-masing, ya. Allah ciptakan setiap orang itu dengan ada bidangnya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Ketika kita belajar, anak-anak kita itu kita ajarkan kepada generasi-generasi kita, tumbuhkan kepada mereka kecintaan terhadap tanah air, karena biar kecintaan, kesadaran untuk membangun negeri ini berlanjut, ya, sampai kapanpun harus selalu diajarkan. Niatkan atau tanamkan kepada mereka bukan menuntut atau belajar itu hanya untuk memperoleh pekerjaan, tapi bagaimana kamu menjadi orang yang bermanfaat, ya, bagi orang-orang di sekitar dan bagi bangsa dan negara dan agama. Nah, dengan hal seperti itu maka terwujudlah pada diri kita ketulusan terhadap tanah air kita yang merupakan bagian dari agama kita sebenarnya. Kalau kita benar-benar mau menyadari dan tidak ada benturan antara agama dan negara, itulah hebatnya agama kita ini. Ya kan? Apapun bisa bernilai ibadah. Kan seperti itu. Dimanapun kita duduk. Ya kan? Bahkan ada yang memahamin dari hadis Rasulullah ketika Rasulullah menyebutkan orang yang dinaungi di hari kiamat nanti, kan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Berarti dia ini nggak di masjid sekarang. Dia di kantornya, kerja, berprofesi untuk membangun negaranya. Hatinya yang rindu ke masjid. Jadi bukan hanya berlama-lama di masjid, kan seperti itu. Dimanapun kita berada, itu semua jangan lupa sisipkan niat membangun negara itu, kan. Niat itu kan sudah dinilai. Kalau niat itu kan ibarat kendaraan. Kalau udah kita letak niat itu di situ, Allah wujudkan. Jadi kita secara tidak langsung berperan untuk membangun daerah kita, membangun negara kita sebagai bentuk daripada kecintaan kita terhadap tanah air. Wallahu a'lam. A'malu binniyah, ya. Segala sesuatu kerja itu ya tergantung kepada niatnya. Kita tanamkan, ya pemirsa, bahwa niat kita itu adalah cinta tanah air, ya begitu luas, ya. Cinta tanah air tidak hanya skupnya kita bahwa itu kita memang berperan langsung, ya, tetapi tanpa nggak mesti kita harus jadi politikus juga. Kan gitu. Kita dengan membina anak-anak, kemudian rumah tangga yang rukun, damai, kemudian dari bawah, kemudian warga sekitar, jalan tetangga sekitar aman, nyaman, ya, itu sudah salah satu kita cinta tanah air. Apalagi memang menjelang ini hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya, semoga mudah-mudahan ya cinta tanah air ini akan terus dapat kita aplikasikan. Amin, ya, sebagai wujud juga dari nas di Al-Quran dan hadis tadi yang sudah dikupas, dipaparkan oleh Al-Ustadz, ya, ketika tadi kita memulai acara Mimbar Agama Islam hari ini. Nah, pemirsa, tanpa terasa hampir 60 menit kita bersama di acara Mimbar Agama Islam hari ini. Tentunya banyak ibroh ataupun pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita ambil, ya, dari pertemuan ataupun acara Mimbar Agama hari ini. Khususnya kita yang hari ini insya Allah akan menjelang ataupun menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 tanpa terasa, ya, Ustaz, ya. Jadi seperti dijelaskan oleh narasumber kita tadi, salah satu peran kita, ya, ikut walaupun dalam skup yang sangat kecil, ya, kita harus berperan aktif.
ya, misalnya tadi mematuhi ataupun ikut mensukseskan ya aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita, dan kita yakin bahwa ya kita yang muslim yang seakan-akan kita tidak cinta tanah air itu akan bisa kita buang jauh-jauh, bahwa sejalan cinta agama dengan cinta tanah air itu insya Allah ya itu bersamaan, dan itu menjadi bagian dari tanda keimanan atau bagian dari iman kita. Nah, terima kasih atas segala perhatian dari para pemirsa. Semoga bermanfaat buat kita semua menyongsong di hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus yang akan datang. Kita sudah 79 tahun ya. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini ya menjadi momen yang penting ya, apalagi kita ini menjelang kita akan ada pesta rakyat juga lagi ya untuk pilkada ya. Salah satu juga cinta tanah air itu adalah ikut mensukseskan ya pilkada, kemudian juga ikut mensukseskan gawean rakyat ya mudah-mudahan insya Allah ini menjadi pelajaran juga buat kita semua. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di acara Mimbar Agama Islam berikutnya, tentunya dengan topik ataupun tema dan narasumber yang lain pula. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.